Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3356, 3357, 3358. Liu Shuei, jika kamu berani tidak menghormati Tuan Chen, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo Xi memandang Liu Shuei dengan tatapan marah. Liu Shuei melihat Luo Xi marah, jadi dia menahan diri dan berkata, "Adik perempuan, mengapa kamu begitu takut pada kultivator manusia? Jika berada di tempat lain, kamu takut pada kultivator manusia, itu masuk akal, tapi ini Gunung Tianmo, wilayah klan iblis kita, mengapa kamu takut padanya?" Liu Shuei tidak mengerti mengapa Jindong dan Luo Xi takut pada Dev. Dev hanyalah seorang kultivator manusia yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan. "Kakak senior Liu, ayo pergi." Berdiri bersama para kultivator manusia membuatku merasa seperti kehilangan nilai. Ya, dia hanyalah seorang kultivator muda yang baru saja menerobos alam kesengsaraan, tapi dia berani mengikuti kakak senior Liu untuk mencuri sesuatu. Saya pikir orang-orang di lembah roh darah meminum obat yang salah. Mereka meneriaki para kultivator manusia, Tuan Chen. Beberapa kultivator iblis yang mengikuti Liu Shuei berkata dengan nada mengejek, "Diam, kalian berbicara omong kosong. Percaya atau tidak aku pasti akan menghancurkanmu." Jindong mengeluarkan senjatanya dengan ekspresi marah. Ketika para kultivator iblis melihat ini, mereka dengan cepat mengambil posisi, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka bersembunyi. "Jindong, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami, orang-orang dari puncak roh darah?" Liu Shuei memandang Jindong dengan jijik. "Kamu." Jindong mengerutkan kening dan hendak mengambil tindakan. Tapi Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Jindong. "Kamu bukan tandingannya, jangan gegabah." Dev melihat bahwa kekuatan Liu Shuei telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, Jindong dan Luo Xi sama sekali bukan tandingannya. Melihat Dev menghentikan Jindong, Liu Shuei mengangkat bibirnya dan berkata, "Sepertinya kamu masih memiliki penglihatan yang baik. Sekarang berikan aku jamnya dan aku tidak akan mempermalukanmu. Sudah kubilang, aku yang mendapat jamnya duluan, kenapa aku harus memberikannya padamu?" Dev bertanya dengan nada menghina. Liu Shuei tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah dingin, "Anak baik, sepertinya jika aku tidak membiarkanmu menderita, kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya aku." Liu Shuei berkata sambil mengulurkan tangan untuk mengambil jam. Menurutnya, jika dia, seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan, merampok Dev, seorang kultivator muda yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, dia sama saja dengan orang dewasa melawan dan merampok barang-barang anak-anak. Meskipun ada aturan, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Gunung Tianmo sekarang, tetapi Liu Shuei merasa bahwa dia sedang merampok sesuatu dan itu tidak dianggap sebagai perkelahian pribadi. Dev melangkah mundur dan berkata dengan dingin, "Ini kedua kalinya. Jika kamu berani mencurinya untuk ketiga kalinya, kamu akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya." Dev tidak ingin melanggar aturan Gunung Tianmo, lagi pula dia datang ke medan perang para dewa dan iblis untuk berburu harta karun, dan dia tidak ingin terlibat dalam konflik apapun. Jika dia tidak dapat memasuki medan perang para dewa dan iblis karena melakukan pelanggaran di Gunung Tianmo, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. "Bocah sialan, kamu masih mau pamer, aku ingin melihat apa konsekuensinya." Kali ini, Liu Shuei menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Ini jelas bukan perampokan, tapi tindakan melawan Dev. "Tuan Chen, hati-hati." Jindong melihat ini dan segera mengingatkan Dev. Luo Xi berteriak, "Liu Shuei, apakah kamu berani melanggar aturan dan mengambil tindakan di Sekte Xuanyin? Aku baru saja mengembalikan barang-barangku, tidak perlu melakukan apapun." Liu Shuei berdalih. Liu Shuei menamparkan tubuh Dev dengan satu telapak tangan saat Liu Shuei menyentuh Dev, senyuman muncul di sudut mulutnya. Jika dia menamparkan Dev, kedatangan Dev akan menjadi sia-sia meski dia tidak mati. Jika dia berani menghadapinya untuk mencuri barang, ini akan menjadi takdirnya. Para kultivator yang lain juga menyaksikan bagaimana seorang kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan menamparkan kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, dan hasilnya jelas. Namun segera, semua orang menyadari ada yang tidak beres, karena Liu Shuei menamparkan Dev, tetapi Dev tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Semua orang tercengang, tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan Liu Shuei tercengang, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat ini, Liu Shuei hanya merasakan mati rasa di lengannya, tidak hanya telapak tangan ini tidak melukai Dev, tetapi lengannya juga sedikit sakit karena syok. Tapi melihat penampilan semua orang di sekitarnya, Liu Shuei tidak bisa kehilangan muka.
Nak, serahkan. Aku hanya menggunakan 30% kekuatanku kali ini. Jika kamu tidak menyerahkannya, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Liu Shuei dengan sengaja mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dengan cara ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Liu Shuei, kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan, tidak dapat mengesankan Dev, kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Ini terjadi karena dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Setelah Liu Shuei selesai berbicara, dia hendak menarik tangannya kembali, tetapi Dev meraih pergelangan tangannya. Kamu memukulku dan kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menggunakan kekerasan dan mematahkan pergelangan tangan Liu Shuei. Liu Shuei berteriak dan terhuyung mundur beberapa langkah. Kakak senior, beberapa murid puncak roh darah yang mengikuti dengan cepat membantu Liu Shuei. Liu Shuei melihat pergelangan tangannya yang patah karena terkejut, dan berkata dengan amarah di matanya, "Anak baik, jika kamu berani menyelinap ke arahku dan mematahkan lenganku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan membunuhmu." Liu Shuei meraung marah dan meminta murid-murid yang mengikutinya untuk membunuh Dev. Setelah melihat ini, beberapa murid puncak roh darah mengambil posisi. Jin Dong, Luo Xiang, Ji Yun dan Helena juga dalam formasi penuh, siap beraksi kapan saja. "Berhenti, kamu sangat berani. Kamu berani menyerang Sekte Xuanyin kami. Kamu tidak menganggap serius peraturan kami." Tepat ketika pertarungan akan dimulai, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah datang. Orang yang datang adalah seorang tetua dari Sekte Xuanyin, yang berspesialisasi dalam mengelola tatanan Sekte Xuanyin. "Penatua Lu, orang ini mematahkan lenganku. Sekte Xuanyinmu harus memberiku penjelasan." Melihat orang itu datang, Liu Shuei mengeluh terlebih dahulu dan berkata dengan cepat. Penatua Lu melirik lengan Liu Shuei yang patah, langsung mengerutkan kening, dan memandang Dev dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu aturan Sekte Xuanyin, dan kamu berani menyakiti orang? Dialah yang memukulku lebih dulu." Dev membalas, "Apakah dia yang memukulmu lebih dulu?" Penatua Lu melirik ke arah Dev. "Apakah kamu terluka?" "Tidak." Dev menggelengkan kepalanya. "Karena tidak ada yang terluka, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia memukulmu lebih dulu? Kamu harus tahu bahwa dia adalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan, dan kamu hanya alam kesengsaraan tingkat pertama. Ada perbedaan yang sangat besar. Jika dia menyerang lebih dulu, apakah kamu masih bisa berdiri dan berbicara sekarang?" Penatua Lu sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. "Penatua Lu, memang Liu Shuei yang mengambil tindakan lebih dulu. Saya bisa melihatnya." "Saya juga bisa," Jin Dong berkata bersama Luo Xi. "Kalian berdua berbicara omong kosong. Jika aku bertindak lebih dulu, anak ini tidak akan berguna sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku." Liu Shuei berkata dengan keras. Menurut aturan, siapapun yang mengambil tindakan di Sekte Xuanyin akan segera dikeluarkan dari Sekte Xuanyin dan tidak akan diizinkan masuk lagi. "Sekarang kamu segera ikut denganku, dan kami akan memenjarakanmu untuk sementara sampai pemimpin sekte menyelesaikan pertemuan dan kami akan membuat keputusan." Penatua Lu meminta Dev untuk mengikutinya. "Tidak, Tuan Chen tidak bisa pergi bersamamu." Jin Dong dan Luo Xi dengan cepat berdiri di depan Dev. Luo Shouhai meminta mereka berdua untuk membawa Dev berkeliling jika orang-orang dari Sekte Xuanyin menangkap Dev, bagaimana mereka menjelaskannya? Melihat Jin Dong dan Luo Xi benar-benar menghalanginya, wajah Penatua Lu langsung menjadi semakin jelek. "Jangan hanya mengandalkan fakta bahwa kamu berasal dari lembah roh darah untuk mengabaikan aturan Sekte Xuanyin kami. Jika kamu menghalangiku, kamu akan dikurung bersama kultivator manusia ini, dan kamu akan dihukum setelah mendengar ini." Penatua Lu berkata dengan tajam. Dev melangkah maju, mendorong Jin Dong dan Luo Xi ke samping, memandang Penatua Nalu dan berkata, "Beginikah Sekte Xuanyin Anda tidak peduli tentang segalanya? Ku bilang, dialah yang menamparku lebih dulu, aku hanya membela diri. Apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Jika dia adalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan, jika dia menamparmu lebih dulu, kamu pasti sudah cacat sekarang." Penatua Lu mendengus dingin, belum lagi dia adalah kultivator tingkat 4 di alam kesengsaraan. "Bahkan jika Anda, Master Alam Kesengsaraan tingkat 5, menamparkan saya, dan saya masih bisa melawan. Ini adalah kemampuan saya sendiri. Itu tidak berarti dia tidak melakukannya." Dev berdebat dengan alasan, namun kata-kata ini langsung membuat Penatua Nalu marah. Di hadapan begitu banyak orang, bukankah merupakan suatu penghinaan untuk mengatakan bahwa dia, seorang kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan, tidak dapat menyakiti seorang kultivator dari alam kesengsaraan tingkat pertama? "Nak, kamu gila sekali. Kamu berani mengatakan hal seperti itu kepada Penatua Fei." Melihat ini, Liu Shuei buru-buru menambahkan rasa cemburu dan berkata, "Penatua Fei, cobalah menamparkan wajah anak ini, jangan sampai dia menjadi sombong dan memandang rendah kami para kultivator iblis. Meskipun para kultivator iblis kita telah diburu di mana-mana oleh kultivator manusia mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan ruang kultivasi kita telah dikompresi, kita belum pernah mencapai keadaan yang tak tertahankan.
Ketika kultivator alam kesengsaraan tingkat kelima tidak mengalahkan kultivator kesengsaraan tingkat pertama, dan dia bilang dia bisa menahannya. Ini betul-betul merendahkan kita. Liu Shuiyi ingin mengangkat konflik antara dia dan Dev menjadi konflik antara manusia dan iblis. Pada saat ini, Penatua Nalu menjadi lebih marah. Dia menatap Dev dengan dingin dan berkata, "Nak, ini yang kamu katakan. Jika kamu dapat menerima tamparanku, itu akan membuktikan bahwa kamu tidak berbohong." Oke, Dev mengangguk. Tuan Chen, Jin Dong buru-buru menghentikan Dev, ini benar-benar tidak mungkin. Penatua Lu memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat kelima, jadi melawan dengan paksa tidak mungkin. Itu benar, meskipun saya tahu bahwa Tuan Chen sangat berbakat dan bisa bertarung di level yang lebih tinggi, bukanlah lelucon jika Anda ditampar oleh kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan dan Anda masih bisa berdiri. Luosi juga membujuk Dev. Bahkan Helena dan Jiyun mengkhawatirkan Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, dia pasti bisa bertarung dengan kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan. Tapi kalau diam dan ditampar lawan, itu sesuatu yang tidak pasti. Jangan khawatir, aku bisa mengukur. Dev berkata kepada beberapa orang. Melihat Dev sangat bertekad, yang lain berhenti mencoba membujuknya, sementara Liu Shuiyi memandang Dev dengan senyum sinis di wajahnya. Dev berdiri dengan tenang di depan Penatua Lu dan berkata, "Ayo kita lakukan." "Nak, kamu yang meminta ini. Dengan begitu banyak orang yang bersaksi, jika kamu mati, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyinku," kata Penatua Lu. "Tentu saja, jika aku mati, aku pantas mendapatkannya dan aku tidak akan menimbulkan masalah pada sekte Suanyinmu." Dev mengangguk. Alasan mengapa Dev seperti ini adalah karena setelah dia menerobos alam kesengsaraan, tubuh fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang baru. Baru saja ditampar oleh Liu Shuiyi, Dev tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, tetapi tubuhnya juga tidak terluka. Hal ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Dev. Jadi Dev ingin mencoba melihat seberapa jauh dia bisa melawan telapak tangan Penatua Lu, kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan, hanya dengan tubuh fisiknya. Sekarang Dev sangat yakin bahwa Penatua Lu tidak dapat membunuhnya dengan satu telapak tangan. Semua orang melihatnya seolah-olah itu adalah pertunjukan kegembiraan, dan beberapa orang berkeringat untuk Dev. Penatua Lu melihat bahwa semua orang di sekitarnya sedang menonton, jadi dia mengerahkan aura di tubuhnya, dan aura alam kesengsaraan tingkat kelima mulai meledak. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dev begitu percaya diri, Penatua Lu tahu bahwa telapak tangannya pasti membuat Dev terluka parah dan jatuh ke tanah. Dev tidak boleh mati, tapi Dev pasti terluka parah. Situasi ini sulit dikendalikan. Bagaimanapun, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Penatua Lu mengedarkan napasnya dan menamparkan Dev dengan telapak tangannya.